Pernah kebayang nggak sih, di mana data kesehatan yang jumlahnya banyak dan rumit banget itu bisa dikelola secara digital? Hari ini, kita bakal kupas tuntas soal rekam kesehatan elektronik atau RKE, sebuah inovasi yang benar-benar mengubah wajah layanan kesehatan. Coba deh bayangin, seluruh riwayat kesehatan kamu, dari alergi waktu kecil sampai hasil lab kemarin, semuanya tersimpan dengan aman. Dan bisa diakses sama dokter manapun, kapanpun mereka butuh. Nah, itulah visi besar di balik digitalisasi data kesehatan. Slide ini nunjukin perbedaan yang kontras banget. Di satu sisi, ada tumpukan kertas yang nyarinya susah, lambat, dan gampang banget hilang. Di sisi lain, ada sistem digital yang menjanjikan efisiensi dan keamanan. Ini bukan cuma soal ngerapin kantor ya, ini soal kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan medis yang bisa nyelamatin nyawa. Jadi, gimana caranya kita bisa pindah dari tumpukan kertas ke sistem digital canggih ini? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah istilah-istilah penting, lihat tantangan nyata di lapangan, ngintip implementasinya di berbagai negara, dan yang paling penting, kita bakal pahami di mana peran kamu dalam revolusi kesehatan ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Di dunia informatika kesehatan, banyak banget akronim kayak AHR, EMR, sama EHR. Sekilas kelihatannya mirip, tapi percaya deh, bedanya fundamental banget. Nah, buat kita sebagai calon ahli di bidang ini, penting banget buat bedah satu persatu biar nggak salah kaprah. Seperti yang bisa kita lihat di lini masa ini, perjalanannya tuh panjang. Konsep ini berevolusi dari yang awalnya cuma mindahin dokumen di awal 90-an, terus bergerak ke rekam medis terkomputerisasi di dalam satu rumah sakit, sampai akhirnya mencapai cita-cita idealnya, satu rekam kesehatan tunggal yang ngikutin pasien seumur hidupnya. Nah, sistem yang paling awal, Automated Health Record atau HHR, itu pada dasarnya cuma lemari arsip digital. Iya sih, ini emang hemat tempat, tapi datanya nggak bisa diolah atau dicari dengan gampang. Kamu cuma mindahin tumpukan kertas jadi tumpukan file gambar digital, gitu aja. Lalu, muncullah Electronic Medical Record atau EMR. Ini lompatan besar karena data udah terstruktur secara digital di dalam satu klinik atau rumah sakit. Dokter bisa lihat riwayat kunjungan atau resep dengan cepat. Tapi, kata kuncinya di sini, datanya itu terkurung di dalam institusi itu aja. Barengan sama EMR, muncul juga konsep Computer-Based Patient Record atau CPR. Fokusnya lebih kuat buat ngumpulin informasi untuk satu pasien dalam satu episode perawatan. Tapi ya itu, sama kayak EMR, informasinya masih terisolasi di satu vaskes aja. Ini langkah penting sih, menuju visi yang lebih besar. Dan inilah tujuan akhirnya, Electronic Health Record atau EHR. Ini bukan lagi cuma rekam medis, tapi rekam kesehatan. Data dari berbagai dokter, rumah sakit, lab, semuanya terintegrasi jadi satu narasi kesehatan yang utuh dan longitudinal, yang ngikutin kamu seumur hidup. Nah, ini dia game changer-nya. Tabel ini ngerangkum perbedaan krusial antara EMR dan EHR. Coba kita lihat sebentar, perhatiin baris cakupan. EMR itu terbatas di satu tempat, sementara EHR bisa lintas penyedia layanan. Terus lihat garis waktu. EMR itu per episode kunjungan, sementara EHR itu longitudinal, sepanjang hidup. Ini pergeseran fundamental banget, dari cuma alat diagnosis jadi alat manajemen kesehatan total. Konsepnya kedengeran keren banget kan? Tapi pertanyaannya, kalau RKE ini seideal itu, kenapa belum semua rumah sakit dan klinik jadi sepenuhnya digital? Di bagian berikutnya, kita bakal bahas tantangan nyata yang bikin implementasi RKE ini susah banget. Ngeimplementasiin RKI itu kayak mendaki gunung yang terjal. Ada rintangan biaya yang gede banget, ada tantangan teknis yang rumit, mastiin semua sistem bisa jalan bareng, dan yang mungkin paling susah, ada faktor manusianya, resistensi atau penolakan dari para dokter dan perawat yang udah terbiasa sama cara lama. Kutipan ini penting banget buat dipahami. Ini bukan sekedar ganti pulpen dengan keyboard loh. Ini tentang mengubah total cara kerja, alur komunikasi, dan bahkan cara dokter berpikir. Ini soal merancang ulang seluruh proses manajemen informasi kesehatan dari nol. Dan gambar ini nunjukin sebuah prinsip fundamental di dunia informatika. Garbage in, garbage out. Kalau proses pencatatan manual kamu udah berantakan, tulisan nggak kebaca, data nggak lengkap, maka mengotomatisasikannya cuma bakal bikin kekacauan digital yang lebih cepat. Kualitas data harus dibenerin dulu di sumbernya, sebelum sistem baru diterapin. Meskipun tantangannya besar, banyak negara di seluruh dunia yang terus maju. Yuk, kita lihat beberapa studi kasus global buat ngintip gimana mereka ngatasin rintangan-rintangan ini dalam praktik nyata.
Kita mulai dari tetangga kita, Malaysia. Mereka udah jadi salah satu pelopor di Asia Tenggara dalam upaya ambisius untuk ninggalin sistem kertas sepenuhnya di beberapa fasilitas kesehatan utama mereka. Pendekatan Malaysia ini strategis banget. Mereka nggak ngerjain semuanya sekaligus. Mereka lakuin secara bertahap. Mulai dari implementasi penuh di beberapa rumah sakit, terus ke puskesmas, lalu sekarang bangun sistem informasi terintegrasi yang lebih besar buat ngehubungin semuanya. Cerdas. Sekarang kita geser ke Korea Selatan. Di sini kita lihat kemajuan yang pesat banget, khususnya di dalam sistem rumah sakit besar mereka yang udah canggih teknologinya. Yang paling menarik dari Korea Selatan itu, fokus mereka di entry data langsung di samping tempat tidur pasien. Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi juga akurasi. Dengan masukin data secara real time, mereka ngurangin risiko kesalahan yang sering terjadi kalau nyatet di kertas dulu, baru di-input nanti. Nah, setelah lihat contoh dari Malaysia dan Korea Selatan, gimana dong dengan kondisi di Indonesia? Landscape di negara kita tentu punya tantangan dan peluangnya sendiri yang unik. Pendekatan di Indonesia bisa dibilang mulai dari yang kecil tapi strategis. Fokusnya adalah ngembangin standar nasional sambil uji coba di beberapa daerah percontohan, kayak satu kabupaten di Jawa yang sukses ngehubungin puskesmas-puskesmasnya. Keberhasilan lokal ini kemudian dijadiin model buat ditiru di daerah lain. Nah, setelah kita bahas semua ini, definisi, tantangan, dan contoh global, pertanyaan terbesarnya adalah, apa artinya ini semua buat kamu para calon ahli informatika kesehatan? Ingat ya, tujuan akhir dari semua kerumitan ini bukan teknologinya itu sendiri. Tujuannya adalah hasil yang nyata, meningkatkan akurasi data, mempermudah akses informasi buat dokter, yang pada akhirnya bakal ningkatin kualitas perawatan, bikin layanan lebih efisien, dan nekan biaya kesehatan. Dan inilah dia, tantangan terbesar di dunia kesehatan digital, interoperabilitas. Gimana caranya bikin sistem-sistem yang beda-beda ini bisa ngobrol satu sama lain? Ini adalah masalah besar yang nunggu buat dipecahkan. Dan sebagai generasi ahli informatika berikutnya, solusinya ada di tangan kalian. Masa depan kesehatan digital bergantung pada kemampuan kita semua untuk menjembatani sistem-sistem yang terpisah ini.